Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Cina kuno. Ini adalah peta Asia Timur. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Cina kuno. Sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia, Cina menganggap kebudayaan mereka adalah peradaban terbaik, sementara menganggap bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai bangsa barbar. Di awal pendiriannya, Cina merupakan kumpulan dari negara-negara yang saling berperang satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kedamaian dapat dicapai dengan adanya persatuan dari penguasa tunggal yang kuat. 1. Peradaban Cina kuno. Peradaban Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Kebudayaan Cina kuno dimulai pada masa Kaisar Tang dinasti Xiang yang berlangsung selama 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti ini berkembang secara feodalisme. Selain kaisar yang berkuasa di pusat wilayah, ada pula bangsawan yang memerintah di daerah pesisir. 2. Pemerintahan pada masa dinasti Zhou Barat dan Timur, Qin, Han, dan Tang. A. Dinasti Zhou Barat. Orang-orang Zhou semua bertempat tinggal di lembah Sungai Wei yang terletak di daerah antara Shansai dan Gansu. Sistem pemerintahan. 1. Kekuasaan raja sebagai penguasa tertinggi. 2. Raja didampingi Perdana Menteri. 3. Kerajaan dibagi beberapa provinsi. B. Zhou Timur. Terjadi perubahan sosial di Cina terus berlangsung seperti hancurnya sistem feodalisme dan munculnya ide-ide baru dalam bidang filsafat. Dinasti Zhou Timur ini juga terjadi perkembangan di bidang filsafat, yaitu dengan munculnya ajaran-ajaran baru. C. Dinasti Qin. Dinasti Qin berkuasa pada 221 sebelum Masehi hingga 207 sebelum Masehi. Dalam memerintah, dinasti Qin menggunakan sistem sentralisasi dan meninggalkan sistem feodalisme. Kebijakan sentralisasi dilakukan karena kekacauan yang terjadi di Cina pada dinasti sebelumnya tidak cukup hanya diatasi oleh sikap raja-raja yang baik. Pada masa dinasti Qin, mulai membangun tembok besar Cina sepanjang 2.250 km, di mana untuk membendung masuknya suku-suku pengembara atau nomaden dari utara. D. Dinasti Han. Dinasti Han berkuasa pada 207 sebelum Masehi hingga 221 Masehi. Pada dinasti Han kembali menjalankan sistem feodalisme dan mengizinkan kembali filsafat Konfusianisme. Dinasti Han mencapai puncak kejayaan di bawah Kaisar Han Wuti, di mana wilayah kekuasaannya mencapai Asia Tengah atau Turkistan, Korea, Manchuria Selatan, Annam, dan Xinjiang atau daerah utara Tibet. E. Dinasti Tang. Dinasti Tang berkuasa pada 619 sampai 906 Masehi. Pada masa dinasti Tang telah terjalin hubungan dagang antara Cina dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal ini ditandai dengan kunjungan para musafir dari Cina sebagai Qing di kerajaan Sriwijaya, Laksamana Cheng Ho dan Mu Huan yang berkunjung ke kerajaan Majapahit. 3. Nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari peradaban Cina kuno. Cina sejak zaman kuno merupakan salah satu bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Peradaban Cina banyak dicontoh oleh negara-negara di sekitarnya. Cina diperintah oleh banyak dinasti. Kita dapat mengkaji sejarah Cina sebagai suatu bangsa yang bisa dipelajari. Banyak manfaat yang dipetik baik secara material maupun spiritual.